Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, kelas 11 MIPA 2, dan saya akan menjelaskan materi teori kinetik gas. Apa itu energi kinetik? Teori kinetik menjelaskan sifat-sifat zat berdasarkan gerak acak terus-menerus dari molekul-molekulnya. Berikut konsep dasar dalam teori kinetik gas. Pertama, partikel gas. Partikel gas dalam teori kinetik gas dianggap sebagai bola yang saling bertabrakan dan memiliki massa. Sifat partikel gas ini berbeda dengan sifat partikel padat dan cair. Partikel padat dan cair biasanya memiliki bentuk tetap dan volume tetap, sedangkan partikel gas dapat berubah bentuk dan volume sesuai dengan wadah yang menampungnya. Yang kedua adalah tekanan gas. Tekanan gas adalah gaya yang dihasilkan oleh tumbukan partikel gas dengan dinding wadah yang menampungnya. Tekanan gas dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan gas, F adalah gaya yang dihasilkan oleh tumbukan partikel gas dengan dinding wadah, dan A adalah luas permukaan dinding wadah. Yang ketiga adalah suhu gas. Suhu gas adalah ukuran dari energi kinetik rata-rata partikel gas dalam suatu sistem. Semakin tinggi suhu gas, semakin tinggi pula energi kinetik rata-rata partikel gas dan semakin cepat partikel gas bergerak. Suhu dapat diukur dalam beberapa satuan, salah satunya adalah dalam derajat Celcius. Yang keempat, hukum-hukum gas ideal. Hukum-hukum gas ideal adalah aturan matematis yang menjelaskan hubungan antara tekanan, volume, suhu, dan jumlah partikel gas dalam suatu sistem. Terdapat 3 hukum gas ideal, yaitu 1. Hukum Boyle menyatakan bahwa dalam ruang tertutup pada suhu tetap, tekanan berbanding terbalik dengan volume gas, yang dinyatakan dalam bentuk persamaan PV sama dengan konstan dengan P sama dengan gas N per M kuadrat dan V sama dengan volume gas M kubik. Penerapan hukum Boyle adalah pada pompa. Pompa adalah alat yang digunakan untuk memindahkan gas atau zat cair. Berdasarkan prinsip kerja ini, pompa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu pompa hisap dan pompa tekan. Berikut ini adalah contoh penerapan hukum Boyle. Saat penghisap ditarik, maka volume udara dalam pompa membesar dan udara tidak dapat masuk ke ban sebab harus masuk melalui katup atau ventil dari karet. Jika penghisap ditekan, maka volume udara dalam pompa mengecil dan udara dapat masuk ke ban melalui ventil karena tekanannya membesar. Yang kedua adalah hukum Charles, menyatakan bahwa jika tekanan gas yang berbeda dalam ruang tertutup konstan, volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan menjadi V per T sama dengan konstan, dengan V sama dengan volume gas M kubik, dan T adalah suhu gas K. Penerapan hukum Charles dapat kita lihat pada balon udara. Saat gas hidrogen pada balon udara dipanaskan, maka volume gas akan bertambah sehingga balon udara akan mengembang. Untuk membuktikan hukum-hukum gas ideal, kita dapat melakukan sebuah percobaan. Dengan melakukan percobaan, kita dapat memahami hukum-hukum gas ideal dengan baik. Yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac, menyatakan bahwa dalam ruang tertutup dan volume dijaga tetap, tekanan gas akan sebanding dengan suhu gas. Jika dinyatakan dalam bentuk persamaan menjadi P per T sama dengan konstan, dengan P sama dengan tekanan gas N per M kuadrat, dan T sama dengan suhu gas K. Penerapan hukum Gay-Lussac dapat kita lihat pada prinsip kerja panci presto. Panci presto merupakan sebuah peralatan memasak yang dapat membuat masakan menjadi lebih cepat matang. Panci presto juga digunakan untuk membuat daging dan tulang yang kecil menjadi empuk dan dapat dikonsumsi. Saat panci presto dipanaskan, maka tekanan dalam panci presto akan meningkat.